Be bright, not just right. Jadilah terang, bukan cuma jadi benar. Salah satu titik puncak konflik yang sangat panas adalah selalu berpikir I am right. Saya benar, betul nggak? Kita naikkan nada kita, ya saya jangan tanya berulang-ulang. Karena I know I'm right. Dia juga tahu, I juga right, gitu ya. Saya benar, saya juga benar. Pernah mengalami itu? Atau cuma kita yang alami? Semua pernah alami? Halo? Konflik bukan karena salah, bukan karena siapa salah, tetapi karena semua merasa benar. Halo? Pernah? Yang pernah ayo mengaku dosa bilang amin. Amsal 16 ayat 2. Begini firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi Amsal meneguhkan kenyataan bahwa semua orang itu punya pandangannya sendiri dan itu benar menurut pandangannya sendiri. Dalam terjemahan Good News GNBDK bilang begini, you may think everything you do is right. Kamu berpikir bahwa semua yang kamu lakukan is right, but the Lord judge your motives. Oke? Jadi pada kenyataannya orang semua biasanya gitu ya berpikir I always right. Bagaimana kalau Natal ini saya mau propose kepada saudara-saudara gitu ya, dengan sebuah kebenaran yang baru bahwa kadang menjadi benar itu gak selalu yang terpenting. Karena bagaimana kalau yang Yesus mau justru bukan menjadi benar dan selalu benar, tetapi bagaimana engkau menjadi terang, be bright. Sama-sama bilang be bright. Jadi terang, dalam bahasa Indonesia cuman sama terjemahannya saya cari bright, terang. Light, bright, terang. Tapi dalam bahasa Inggris mungkin artinya bercahaya lebih terang. Jadi masih jauh lebih penting bagi kita untuk bercahaya lebih terang daripada sekedar menjadi benar. Hakim-Hakim 21 ayat 25, sebagai manusia saudara-saudara sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru, zaman modern, selalu begini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi ketidakhadiran pemimpin membuat setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan justru di sini awal kekacauan saudara-saudara. Ketika kita gitu ya, kita punya pemimpin tetapi kita melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Coba saudara cek konflik yang terjadi, perseteruan yang terjadi pasti karena semua merasa benar. Karena begini, kalau ada orang yang merasa salah dan langsung minta maaf, konflik langsung selesai, betul gak? Tapi kenapa konflik berkepanjangan? Karena dua-dua merasa benar. Ini bukan kasus zaman baru, ini bukan dosa modern. Itu sudah terjadi sejak zaman perjanjian lama. Kalau saudara hidup di zaman perjanjian lama, zaman orang masih jadul banget, ini sudah terjadi juga. Bahwa semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah menjadi benar itu atau merasa benar adalah sifat yang paling diinginkan seseorang? Saya yakin kalau saya tanya satu-satu, saudara bilang, enggak lah pastor, of course no. Kita sendiri tidak suka bergaul dengan orang yang selalu merasa benar, bukan? Ada yang suka bergaul dengan orang yang selalu merasa benar? Kita senang bergaul dengan orang yang suka mengaku salah. Oh sorry ya, kita salah. Kalau mau pilih, kita mungkin akan pilih yang begitu. Kita anggap itu orang yang berani mengaku salah sebagai gentleman, sebagai orang yang lebih tinggi kerohaniannya daripada orang yang selalu merasa benar. Tapi entah mengapa kita sering menjadi seperti itu, selalu merasa benar. Dan gini saudara, kebenarannya, gereja juga tidak akan mengumpulkan orang hanya dengan menjadi benar sendiri.
Karena Alkitab mencatat bahwa gereja akan menghimpun orang dengan cara menjadi terang. Setuju? So, pesan hari Natal ini, be bright and not just right. Bilang kepada kanan kiri, be bright and not just right. Itu kalau dalam bahasa Inggris keren sekali gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, jadilah terang daripada benar. Matius 5 ayat 14-16 bilang begini, saudara-saudara. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 14-16, saudara-saudara, itu satu bagian dengan ucapan Yesus di atas bukit. Mari kita mundur dulu dan masuk di zamannya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus masih hidup. Jadi di pasal yang sama Tuhan Yesus bilang tentang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Dan berbagai macam. Di pasal yang sama juga Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan. Dan kemudian juga bilang juga di dalam Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu merupakan rangkaian dari sebuah pengajaran Tuhan Yesus, yang mana pada waktu itu disampaikan di khotbah di bukit. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Gereja belum ada, saudara-saudara. Ini orang-orang yang langsung belajar dari Yesus itu sendiri. Dan orang-orang ini berbondong-bondong duduk, saudara-saudara, siang hari mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka terpukau dengan pengajaran Yesus. Bagaimana arti tentang kebahagiaan itu sendiri, apa yang harus dicari. Pengajaran-pengajaran yang sangat berbeda dengan pengajaran pada zaman itu, atau pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh agama-agama pada saat itu. Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran yang menggugah hati orang, yang menjawab kebutuhan orang. Nah, di tengah-tengah khotbah-khotbahnya itu, gitu ya, tiba-tiba Tuhan bilang, Matius 5 di ayat 14-16, Tuhan bilang gini, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa tiba-tiba Yesus berbicara soal terang? Mengapa tiba-tiba Yesus bicara soal brightness? Bagaimana menjadi terang? Kalau saudara hidup zaman itu, saudara-saudara, yang mana penerangan sangat terbatas, maka kota yang terang itu pasti akan nampak jelas di malam hari. Itu yang Yesus maksudkan. Tapi Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Apa latar belakangnya, saudara-saudara? Kalau kita baca Alkitab, kita mesti cari tahu apa latar belakang dari sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, sebelum Matius pasal 5 ada Matius pasal 4. Latar belakangnya itu Matius pasal 4. Mari kita lihat bersama-sama. Matius pasal 4 ayat 12-17 berkata begini, ini latar belakang dari Matius pasal 5. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Perhatikan, karena ini bagian yang sangat penting. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Saudara, rupanya Yesus berada di Kapernaum itu berdasarkan nubuatan Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum kejadian itu, bahwa dia harus berada di tanah Zebulon dan tanah Naftali, yaitu di Kapernaum itu. Tempat dia berkhotbah. Ucapan bahagia. Yesus menjelaskan tentang terang, bahwa dia adalah terang itu sendiri. Jadi Yesus bilang, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, great light. Bagi mereka yang diam, dan seterusnya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya, saudara-saudara, saya sederhanakan supaya saudara gak puyeng. Terang yang besar itulah yang akan membawa orang kepada pertobatan. Katakan amin. Yesus, yes, adalah jalan kebenaran dan kehidupan dan lain-lain semuanya. Kita diperintahkan, kalau barang siapa ingin hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kebenaran. Tapi yang dimaksud dengan kebenaran adalah kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Kekacauan mulai terjadi ketika semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Dan kita tidak akan mungkin bisa memenangkan dunia ini. Gereja tidak akan bisa melaksanakan misinya kalau gereja mau benar sendiri. Gereja harus menjadi terang. You have to be bright enough. Cukup terang sampai orang datang kepadamu, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan cara itu gereja bisa berkembang. Bilang amin dong. Saudara, capek ya saudara tadi malam, tegangnya saudara-saudara. Terlalu banyak kukis mentega kah? Bilang kepada teman, ulang dengan pandangan yang baik gitu ya. Bilang, you have to be bright, not just right. Ulang, bilang. Jadi kabar baiknya saudara-saudara, kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan hanya dengan menjadi terang. Why? Gini, karena nomor satu saudara-saudara, terang itu mempengaruhi bentuk, shape. Mulai lagi ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. So sudah ada langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, shapeless. Nah, ada bentuk bumi. Nyandak bulat. Belum berbentuk. Dan kosong, void, tidak ada apa-apa. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. So, pada mulanya adalah ketidakaturan, shapeless. Pada mulanya tidak ada bentuk, seperti hidup kita tanpa terang Tuhan. Tidak ada bentuk, tidak ada kejelasan. Masa depannya nggak berbentuk, masa sekarang juga nggak berbentuk, tidak beraturan, random. Tapi Tuhan lihat semuanya itu, yang tidak berbentuk, yang kosong, yang gelap. Lalu berfirmanlah Allah. Sama-sama bilang berfirmanlah Allah. Menurut saudara, bagaimana Tuhan berfirman yang pertama? Apakah dia begini? Jadilah terang. Atau Tuhan biasa aja? Jadilah terang. Mana saudara lebih suka, yang pertama atau yang kedua? Ya, yang kedua ada efeknya saudara. Yang pertama ada efeknya, yang kedua real. Menurut saya, Tuhan gak perlu terlalu seperti di drama-drama begitu ya. Jadilah terang, let there be light. Gak begitu. Tuhan cuma bilang, let there be light.
berfirman. Karena firman Tuhan itu bukan cuma sekedar soal kuat. Firman Tuhan itu soal ketepatan. Dan Tuhan mengucapkan firman-Nya, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Yang tadinya bumi belum berbentuk, yang tadinya masih kosong, yang tadinya gelap gulita menutupi samudra raya, sekarang oleh karena terang mulai terbentuk. Terang itu akan membentuk kita, saudara-saudara. Dari yang amburadul, sekarang solebetre. Dari yang gak punya masa depan, sekarang oleh karena kita punya terang, yaitu firman Allah, hidup kita jadi berbeda. Katakan amin. Firman Allah. Firman Allah bisa membuat hidup yang berantakan menjadi berbentuk bagus. That's light. Itulah terang. Saudara-saudara, menarik sekali karena hampir semua peristiwa besar Tuhan, tanda utamanya adalah terang. Sama-sama bilang terang. Kecuali kematiannya. Waktu Yesus lahir, gembala-gembala sedang di padang, tiba-tiba langit menjadi terang, ingat. Malaikat seperti surga terbuka dan malaikat mulai turun dan memberitakan, jangan takut, hari ini kuberitakan telah lahir bagimu juru selamat, dan seterusnya dan seterusnya. Dia lahir, dia bawa terang. Rumah kediaman di mana Yesus berhenti dan dilahirkan, di atasnya ada bintang yang bercahaya terang sekali. Waktu Yesus mengalami transfigurasi di gunung, masih ingat bersama 3 orang apa yang terjadi? Musa, Elia melihat, terang sekali. Semua peristiwa besar Tuhan selalu ditandai dengan terang kecuali kematiannya. Kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan dinyatakan dengan cahaya. Kubur yang gelap kemudian mendarat menjadi terang oleh karena kebangkitan Yesus. Saudara, hari ini saya baca gitu ya, di Israel sana, dari makamnya Tuhan Yesus. Jadi di dalam makamnya Tuhan Yesus itu ada lilin abadi. Bukan lilin ajaib saudara-saudara, tapi lilin itu diatur oleh orang-orang, oleh gereja yang di sana untuk tetap dinyalakan. Jadi apa yang terjadi, mereka akan menyalakan lilin. Ya, saya belum ke sana sih. Kalau Tuhan berkati, Tuhan berkenan mau ke sana, tahun-tahun yang akan datang kalau sehat-sehat. Amin. Jadi, lilin itu dinyalakan dan kemudian kalau sebelum habis lilin itu sudah digantikan. Dan begini, lilin yang dari kuburnya Yesus itu gitu ya, akan dipasang oleh kayak semacam pendetanya mereka, dan kemudian diambil dari kuburnya Yesus itu, kemudian dipasang di lilin. Kan gereja ortodoks mereka perlu pasang lilin, jadi mereka pasang lilin di gereja dan kemudian penyembahan terjadi. Sebuah liturgi ortodoks, tetapi itu mengingatkan kita bahwa yes, Allah kita adalah terang. Terang yang oleh karenanya kita bisa dibentuk sehingga bentuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Say amin. Nah, saudara-saudara, dalam konteks inilah gitu ya, keluar firman Tuhan yang kita baca tadi. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. You are the brightness of God. Engkaulah cahaya terang Tuhan yang bisa menerangi orang-orang di sekitarmu, di Manado, di Tomohon, di Minsel, di Minut, dimanapun engkau berada. Engkau, you are the light of the world. Saudara harus sadar itu. Dan the light itu yang akan menuntun orang datang kepada Yesus.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. So, you have to be bright. Saya bawa contoh untuk saudara-saudara. Saya mau closing dengan ini saudara-saudara. Terima kasih Pastor Ramli. Apa ini saudara-saudara? Lampu, bilang JDP merek. Dia PT line apa? Apa? Terang terus. Terang terus, terang terus, terang terus. Kasihan DP bisnis so mulai tergerus. Ya, ini. Ya kalau ingat terang pasti saudara ingat lampu ya. Ini bagi anak zaman sekarang mungkin so ndak mengerti, tapi kita akan jelaskan gitu ya. Ini namanya lampu pijar. I'm not sure kamera boleh syuting. Apakah kalian bisa syuting kawat yang di dalam itu? Lihat orang dia pegang begini jam nyala, berarti nama nyala dong. Gitu ya. Yang orang tua pasti yang kerja di PLN pasti tahu gitu ya. Yang bisa membuat lampu ini menyala itu adalah benang di dalamnya. Itu namanya filamen. Apa saudara-saudara? Filamen. Itu yang ada garis itu. Gitu ya. Filamen. Jadi ketika filamen ini gitu ya dikasih power, dikasih panas gitu ya, maka dia akan memancarkan cahaya. Nah, mengapa dia di dalam gelas ini saudara-saudara? Karena dia hanya bisa bercahaya karena dalam gelas ini sebenarnya void, sebenarnya ruang hampa, nggak ada udara. Itu sebabnya bohlam kalau so picah saja bisa menyala. Oke, jadi dia mesti tetap dalam keadaan full seperti ini saudara-saudara. Lalu kemudian di dalamnya ini ada filamen. Jadi Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar ini gitu ya, meneliti sekitar ribuan kali, lebih dari 3.000 kali mencoba bagaimana untuk menyalakan filamen ini. Itu ya, dan dia kemudian berusaha gagal sampai kemudian pada waktu dia menemukan saudara-saudara karbon yang terbuat dari bambu untuk menjadi filamen ini. Jadi filamen itu ditempatkan di ruang yang hampa udara, dan ketika dia dipanaskan, kan ini nanti mau kasih cahaya yang dari sini, begitu dia panas saudara-saudara dia akan memancarkan cahaya, kita sebut itu terang. Yang kita pakai sehari-hari. Oke? Nah sampai saat itu saudara-saudara, penemuan itu adalah penemuan yang sangat berharga. Saudara bayangkan sebelum lampu ditemukan seperti apa hidup kita. Kalau hari ini saudara-saudara datang ke gereja atau saudara pulang ke rumah, saudara tinggal main begini, cetek, betul nggak? Saudara ke garasi gelap, tinggal cetek. Saudara bahkan ke rumah yang baru yang saudara belum pernah ada, saudara akan berusaha mencari. Saudara nggak perlu memanjat-manjat naik, saudara hanya tinggal pencet tombol power, cetek, betul nggak? Jadi mulai dari sini. Nah, sampai satu waktu saudara-saudara ditemukan karbon yang tahan panas. DP nama, tanin tahu kita mau bilang ini betul atau enggak. PLN bantu ya. Tulisannya tungsten. Pernah dengar? Tungsten. Kalau orang bule bilang. Ini dia tulisannya. Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar ini kata ini? Ya pernah? Oh saudara-saudara, jangan begitu. Pernah, siapa yang pernah dengar? Iya, bahkan dulu ada merek lampu, merek ini ya. Iya, tungsten. Pernah ada ya, zaman saya anak-anak setahu saya. Jangan beli Philips, beli itu. Lebih murah dan lebih terang. Katanya promo tahun itu. Gitu ya. Jadi tungsten ini bagi jawab bahasa Indonesia ya. Tungsten. Tungsten ini atau tungsten ini terus adalah karbon yang sangat kuat dan sangat tahan panas.
Jadi ketika ditemukan karbon yang sangat tahan panas, saudara-saudara, dibuatlah dia punya filamen itu terbuat dari tungsten ini, sehingga kalau dia dipanaskan dia akan memancarkan terang. Itu sistem dari lampu. Google kalau kalian tahu, pastor cuma tahu dari Google, bukan karena pastor belajar fisika, cuma mengerti di Google. Nah, yang mau saya kasih tahu di sini bahwa saudaralah filamen-filamen ini. Saudaralah tungsten, filamen yang terbuat dari tungsten ini. Yang ketika gitu ya, yang ketika terkonek dengan power, maka saudara akan menyala. Tapi nyala saudara itu bergantung kepada power, yaitu terangnya Tuhan itu sendiri, katakan amin. Haleluya. Saya lagi berbicara soal saudara ini. Filamen ditempatkan di ruangan kosong, void, ruang hampa. Tapi ketika dia dikasih power, maka dia akan memancarkan terangnya dengan sangat terang, sanggup menerangi ruangan yang besar. Bilang amin. Saudara, dalam hidup ini, dunia ini memang betul dalam gelap. Itu sebabnya Tuhan membagikan terangnya. You are the light of the world. Saudara, bukan the light in your room, tetapi you are the light of the world. Engkaulah terang dunia itu sendiri. Artinya gini, di mana saudara berada, saudara akan menerangi. Kalau saudara ada di kamar mandi, saudara akan menerangi kamar mandi itu. Kalau saudara ada di garasi, saudara akan menerangi garasi itu. Kalau saudara di ruang tamu, kalau saudara di pinggir jalan, kalau saudara ada di bawah pot bunga, dimanapun Tuhan menempatkan engkau, you have to be bright in there. Sekarang gini saudara-saudara, betapa gelapnya dunia ini kalau orang Kristen tidak memancarkan cahaya. Hanya hidup sama dengan dunia ini. Kamu punya filamennya, kita punya tungsten. Material kita tahan panas. Metal yang paling tahan panas, sanggup menahan sampai 2000 derajat, kalau nggak di atas 2000 derajat Celcius. Sedangkan orang cuma mandi air panas sedikit, panas, tambah air dingin. Ini tungsten, saudara. You are the tungstennya Tuhan. Material yang terbaik yang diciptakan Tuhan, yang di dalamnya Tuhan telah menginstal, karena saudara filamennya Tuhan di tengah dunia ini. Tetapi you have to connect with the power. Sama-sama bilang connect with the power. Harus terhubung, saudara-saudara. Ada colokan gak di sini? Ya, nggak ada colokan. Gini aja lah. Misalkan makasih saudara-saudara tahu. Susah aja baking tatawa saudara-saudara. Ah ini ada kabel. Seumpama ini ya saudara-saudara. Ini powernya kan, ini powernya pura-pura, ini kabel biasa, gitu ya. Kalau saudara cuma dekat begini mau menyala, tarik di sini, gagak tarik kok, panjang kok teh. Kalau saudara dekat dengan power begini, bisa menyala. Lebih dekat lagi, bisa menyala. Nah, bagaimana supaya cara menyala? Mesti tersambung, mesti terkonek dengan power itu sendiri. The light, I am the light. Tuhan yang ada terang itu sendiri. Jadi gini, terangnya kita, filamennya kita nggak bisa menyala tanpa Yesus, bro. Terangnya kita akan semakin bercahaya kalau kita terkoneksi langsung dengan Tuhan. Mesti tersambung. Ya nggak bisa cukup.
Kita kok mesti dekat dengan Tuhan. Ngina mau menyala biar kamu dekat sekali dengan Tuhan. Engkau harus terkoneksi langsung dengan sumber power itu sendiri. Katakan amin. Itulah penting pesan Natal hari ini. Supaya saudara terkoneksi dengan the light itu sendiri. Allah adalah terang. Dan kegelapan tidak menguasainya. Amin.